Pernah nggak satu kalimat dari orang lain merusak seluruh harimu? Mungkin itu teguran dari atasan, komentar pedas di sosial media, atau sesimpel chat yang nggak dibalas sama pasangan. Tiba-tiba ada sesuatu yang mendidih di dalam dada, rasanya pengen marah, pengen teriak, atau justru pengen nangis dan ngilang aja dari dunia. Masalahnya, kalau kita nggak tahu cara mengelola rasa itu, kita seringkali mengambil keputusan yang salah, melakukan tindakan yang kurang tepat. Jadi kita ngomong hal yang kita sesali, atau kita malah menyakiti diri sendiri. Nah, hari ini saya mau berbagi satu buah teknik yang sudah mengubah cara pola pandang saya ketika emosi itu datang. Dan biasanya ini saya terapkan ketika emosi itu hadir. Jadi video ini bukan cuma soal tips singkat, tapi panduan agar kamu punya kendali penuh atas emosimu sendiri. Nama tekniknya adalah siap. Sebelum masuk ke tekniknya, kita perlu tahu satu hal, emosi itu nggak salah. Emosi itu adalah sinyal. Bayangkan, emosi seperti lampu indikator di dashboard mobil. Kalau lampunya nyala merah, bukan berarti mobilnya jahat, tapi ada sesuatu yang butuh perhatian. Tapi masalahnya otak kita punya bagian bernama amigdala. Ini bagian pusat alarm. Saat kita merasa terancam secara emosional, alarm ini bunyi gitu. Dan bagian otak logika kita yang namanya prefrontal cortex tiba-tiba mati lampu. Itulah kenapa saat marah kita jadi susah berpikir jernih. Teknik siap hadir untuk menyalakan kembali lampu logika kamu sebelum semuanya terlambat. Langkah 1, huruf pertama adalah S, yaitu sadari. Kedengarannya ini sepele, tapi ini yang paling krusial. Biasanya kita baru sadar ketika kita marah setelah kita sudah membentak orang lain. Nah, langkah sadari ini adalah tentang menangkap emosi itu saat dia baru masuk ke pintu. Begitu ada rasa enggak enak, berhenti aja dulu sejenak. Tarik diri dari situasi itu selama 3 detik, tanyakan ke dalam diri sendiri, apa nama perasaan ini? Jangan cuma bilang, aku lagi kacau. Coba lebih spesifik, apakah itu kecewa, merasa tidak dihargai, atau takut. Secara ilmiah, saat kamu memberi nama pada emosimu, kamu sebenarnya sedang menarik kendali dari pusat emosimu ke pusat logika. Kamu sedang bilang ke otakmu, gue tahu lu lagi di sini dan gue nggak akan biarin lu pegang setir gitu. Langkah kedua, setelah sadar, masuk ke huruf kedua, yaitu I. Izinkan. Seringkali saat kita sedih atau marah, kita menyangkal, ah nggak boleh marah. Atau aku kan orangnya sabar. Atau masa gitu aja nangis, cengeng banget sih. Penolakan inilah yang bikin kita makin kuat. Kayak kamu nahan bola basket yang di dalam air ya, makin kamu tekan ke bawah, makin keras dia bakal meluncur ke atas ya, bahkan bisa mengenai wajah gitu. Jadi izinkan emosi itu ada, katakan secara sadar, oke, saat ini aku sedang merasa sakit hati dan itu nggak apa-apa. Atau kamu nggak perlu setuju dengan alasan emosinya, tapi kamu perlu menerima kehadirannya.
Bayangkan, emosi itu seperti awan yang lewat di langit. Kamu nggak bisa ngusir awannya, tapi kamu bisa biarin dia lewat tanpa harus ikut terbawa angin tadi. Langkah ketiga adalah A, yaitu amati. Di sini kamu jadi detektif. Alihkan perhatian dari kenapa dia jahat sama aku, apa yang terjadi di badanku sekarang. Amati sensasi fisiknya, apakah rahang kamu mengeras, apakah dada kamu terasa panas, apakah perut kamu terasa mules. Biasanya emosi punya markas nih di tubuh kita. Tujuannya apa? Supaya kamu sadar kalau emosi itu cuma sensasi fisik sementara, bukan identitas kamu. Kamu merasakan marah, tapi kamu bukan kemarahan itu sendiri. Dengan mengamati, kamu menciptakan jarak. Kamu bukan lagi berada di tengah badai, tapi kamu sedang melihat badai itu dari balik jendela yang aman. Terakhir, P, yaitu pulihkan dan rilis. Setelah emosinya sudah mulai tenang, karena kamu sadari dan amati, sekarang waktunya membuang energinya. Caranya gimana? Paling simpel adalah dengan napas. Tarik napas lewat hidung dalam 4 detik, tahan 2 detik, dan buang lewat mulut perlahan selama 6 detik. Seolah-olah kamu lagi meniup beban itu keluar. Jadi emosi tadi itu seolah-olah dia keluar bersama napas itu. Atau kalau kamu punya waktu, ambil kertas, tulis semua kekesalanmu, lalu robek-robek kertasnya. Intinya, kembalikan tubuhmu ke kondisi stabil setelah kamu merasa tenang. Baru kemudian kamu bisa ambil keputusan. Oke, sekarang aku sudah tenang. Gimana cara aku bicara baik-baik sama dia? Keputusan yang diambil setelah tahap pulihkan biasanya jauh lebih bijak daripada yang diambil saat sedang meledak. Mempraktekkan siap itu butuh waktu. Kamu nggak akan langsung jadi orang yang paling sabar sedunia dalam satu malam, tapi setiap kali kamu berhasil melakukan langkah S saja, itu sudah kemenangan besar. Ingat, emosi itu energi yang bergerak. Jangan dipendam, jangan dilawan, tapi kelola dengan siap. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, kamu boleh like, share, dan orang-orang yang mungkin lagi merasa kewalahan sama emosinya. Nah, sekarang coba jujur di kolom komentar. Di antara siap tadi, mana yang paling sering kamu lupakan saat lagi marah? Saya pengen dengar cerita kalian. Jangan lupa subscribe untuk tips pengembangan diri selanjutnya. Saya Noemplo, tetap tenang, tetap bertumbuh. See you again, see you pop.